Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dewi, Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Hari ini Ibu akan melaksanakan praktek coaching ya? Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Bagaimana Bu bisa? Bisa Bu Dewi. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Norma lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada Ibu Norma sebagai coach. Begitu Bu. Baik Ibu Masita, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensinya adalah saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mengiringi coach menggali potensi dirinya. Oke, bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi? Ya. Kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi karena saya kadang bingung menentukan kata kuncinya Bu. Oke. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Ibu capai sebagai coach? Saya dapat menggali potensi coach dengan indikatornya Bu Norma, bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksi, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Nah, serta coach dapat mempertanggungjawabkan aksinya Bu. Oke. Baiklah Ibu Masita, silakan untuk bisa dimulai. Assalamualaikum Bu Masita, bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Waalaikumsalam Bu Norma. Silakan Bu Norma, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin mengobrol sebentar dengan Ibu tentang murid-murid saya di sekolah Bu. Siap Bu Norma. Apa yang ingin kita obrolkan? Begini, saya ingin membahas kondisi anak-anak saya di sekolah saya Bu. Kebetulan kan saya mengajar di kelas 2 SD. Nah, dengan kurikulum Merdeka, saya mengamati anak-anak belakangan ini kurang mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajar mereka Bu. Hasil belajar mereka itu menurun. Beberapa siswa juga malas untuk mengumpulkan tugas. Begitu ya Bu. Anak-anak mengalami penurunan belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun turun. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan di akhir obrolan kita ini Bu? Saya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat lagi dalam belajar. Oke. Kira-kira dari level 1 sampai 10, menurut Bu Norma ada di level keberapa saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Sepertinya Bu, mungkin saya pada saat ini masih di level 5 Bu. Bu Norma ingin meningkatkan ke level berapa ya Bu? Saya ingin meningkatkan sih ke level 8 aja ya Bu. Kalau 10 mungkin itu terlalu tinggi. Sepertinya ke 8 aja itu sudah cukup untuk saya. Oke. Terus apa rencana Bu Norma untuk bisa sampai ke level 8? Mungkin saya akan manajemen kelas Bu. Misalnya saya akan membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang dipelajari pada hari itu, kemudian atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, kemudian menggunakan media video Bu. Misalnya dari YouTube toh, karena kita tahu sekarang YouTube itu banyak sekali pembelajaran untuk anak-anak.
Nah, mungkin dengan memutar video pembelajaran mungkin bisa meningkatkan keinginan murid dalam belajar. Selanjutnya kemudian diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Begitu kira-kira, Bu. Oke, dari beberapa rencana yang Ibu Norma sampaikan, mana yang menurut Ibu Norma dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan, Bu? Ya, menurut saya, Bu, dalam pembelajaran, maksudnya yang segera akan saya lakukan dalam pembelajaran ini, menurut saya terkait sepertinya, Bu, mencoba menggunakan video, karena beberapa hari lalu saya memutarkan video kepada anak-anak, sepertinya mereka antusias ketika melihat video tersebut, sehingga mungkin itu yang saya akan lakukan pertama, yaitu menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar mereka, dan mungkin akan melakukan ice breaking yang sesuai dengan tema, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi menurut Bu Norma, yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan speaking. Terus kapan itu dilaksanakan, Bu? Mungkin secepatnya ya, Bu. Saya akan melaksanakan rencana tersebut mungkin pada hari esok, Bu. Mungkin besok saya sudah bisa menggunakan video pembelajaran. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Ya, baik, Bu. Untuk memudahkan pekerjaan Bu Norma, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Ibu buat ini? Baik, Bu, sepertinya ada guru kami, teman saya, Bu, teman sejawat itu dia pintar melakukan IT. Mungkin saya akan mengundang beliau. Mungkin saya meminta petunjuk beliau untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dari video pembelajaran begitu, Bu. Teman saya itu Ibu Lydia namanya, Bu. Dia sangat pintar dengan IT. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan kepada beliau. Oke, baik. Terus bagaimana kita tahu rencana aksi Bu Norma buat dapat terlaksana dengan baik, Bu? Mungkin minggu depan mungkin kita akan ngobrol kembali ya, Bu ya. Sambil santai-santai saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan, Bu. Oke, Bu Norma. Dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Ibu Norma dapatkan? Alhamdulillah, Bu, dari obrolan kita pada hari ini saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi, Bu. Selain itu saya dapat menambah wawasan ya, Bu, dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun. Oke. Terus kemudian bagaimana komitmen Ibu Norma terhadap rencana ini? Saya berkomitmen, Bu, untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video, pembelajaran yang menarik dalam proses belajar, dan itu tadi melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar mereka, Bu. Keren, Bu Norma. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencananya Ibu. Ibu Norma telah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid. Semoga bermanfaat ya, Bu, hasil diskusi kita hari ini, Bu. Terima kasih, Bu Masita, atas waktunya. Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi ketika berbicara dengan Masita, Ibu Masita. Terima kasih ya, Bu ya.
Oke, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi Ibu Masita sudah mengcoaching Ibu Norma kan? Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi? Kemudian apa indikator pencapaian dalam pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah sudah Bu Dewi. Tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambahkan ilmu sebagai bekal coach yang profesional Bu. Oke, nah, kira-kira catatan hasil observasi yang sudah bagus, terus hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menghadapi potensi yang ada dalam diri si coach. Baik Bu, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seseorang coach Bu. Oke, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu? Bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengiring coach dapat menemukan sendiri dari masalah yang sering dihadapi. Oke, baiklah Bu Masita, saya kira hari ini sudah cukup dari saya. Mari kita akhiri perjumpaan kita. Insya Allah kita bertemu lagi ya Bu. Oke Bu, Terima kasih. makasih ya Bu. Ya.